Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak yang solih dan soliah kelas 3 di hari ini? Sehat-sehat saja ya? Alhamdulillah. Semoga kita dan keluarga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena saat ini masih di masa pandemi, Pak David selalu mengingatkan agar kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M. M yang pertama yaitu memakai masker, M yang kedua mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, M yang ketiga menjaga jarak, M yang keempat menjauhi kerumunan, dan M yang terakhir membatasi mobilisasi dan interaksi atau di rumah saja. Baik, untuk hari ini kita akan belajar bersama tentang adab bertetangga. Hari Senin yang lalu kita sudah mempelajari tentang adab bertamu. Sekarang kita mempelajari tentang adab bertetangga. Tetangga itu siapa sih? Tetangga adalah orang yang tempat tinggalnya paling dekat dengan rumah kita. Berarti yang dimaksud dengan tetangga adalah orang yang berada di sebelah rumah kita, kiri, kanan, depan, belakang, dan seterusnya. Semakin dekat berarti itu adalah tetangga terdekat, semakin jauh itu menjadi tetangga jauh. Itu yang dimaksud dengan tetangga. Menghormati tetangga termasuk perilaku seorang mukmin yang sejati. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tetangga berdasarkan haknya dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah tetangga dia non muslim dan dia juga tidak ada hubungan keluarga dengan kita. Maka bagi tetangga yang seperti ini haknya hanya satu, yaitu hak sebagai tetangga. Yang kedua yaitu tetangga muslim dan bukan keluarga kita. Untuk mereka ada 2 hak. Hak yang pertama yaitu hak sebagai tetangga, dan hak yang kedua yaitu hak sesama muslim. Dan yang terakhir, tetangga muslim dan masih ada hubungan famili dengan kita. Bagi mereka ada 3 hak. Yang pertama yaitu hak sebagai tetangga, yang kedua hak sesama muslim, dan yang ketiga adalah hak sebagai keluarga. Kita bahas satu persatu. Hak sebagai tetangga. Hak sebagai tetangga diantaranya adalah yang pertama, mendapat perlakuan baik. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 36. Yang kurang lebih artinya adalah, dan berbuat baiklah kepada 2 orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu, dan seterusnya. Jadi hak sebagai tetangga yang pertama adalah dia mendapatkan perlakuan yang baik dari kita sebagai tetangganya. Hak yang kedua, tidak boleh menyakiti hati tetangga. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti hati tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah hak tetangga yang kedua. Jadi yang pertama tadi adalah mendapat perlakuan yang baik, yang kedua tidak boleh menyakiti hati tetangga. Selanjutnya, tetangga juga mempunyai hak untuk saling berbagi. Hal ini sebagaimana
nasihat Rasulullah kepada seorang sahabat yang bernama Abu Dar. Hai Abu Dar, apabila engkau memasak kuah, maka perbanyaklah airnya dan perhatikanlah tetangga-tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya Rasulullah berpesan kepada Abu Dar, dan ini tentunya kepada kita semuanya sebagai kaum Nabi Muhammad. Jika engkau memasak dan masakan itu ada kuahnya, maka perbanyaklah kuahnya. Artinya kita disunnahkan, diperintahkan untuk saling berbagi kepada tetangga dekat kita. Jika kita mempunyai sesuatu yang lebih, akan lebih baik jika kita berikan kepada tetangga dekat rumah kita. Itu makna dari hadis ini. Jadi itulah hak sebagai tetangga, ada 3: mendapat perlakuan yang baik, tidak boleh menyakiti hati tetangga, dan saling berbagi. Itu hak sebagai tetangga. Siapapun tetangga kita, dia muslim, non muslim, masih ada hubungan famili atau tidak, itu hak tetangga. Hak yang kedua yang saya sebutkan tadi, hak sesama muslim. Hak sesama muslim ini sebagaimana sabda Rasulullah ada 6. Hakul muslimi alal muslimi situn. Idza laqitahu fasallim alaihi. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Wa idza stansahaka fansahhu. Wa idza atasa fahabidallaha fasammithu. Wa idza marida fa'udhu. Wa idza mata fa'atbihu. Rawahu Muslim. Artinya hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Yaitu 1. Jika kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Jadi kalau kita bertemu dengan sesama muslim, kita hendaknya mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, jika ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Jika ada saudara muslim kita mengundang kita, hendaknya selama kita tidak ada halangan, tidak ada keperluan lain, kita wajib datang. Yang ketiga, jika ia meminta nasihat, maka nasihatilah. Artinya jika kita dimintai pendapat oleh saudara muslim kita, hendaknya kita memberikan pendapat kita yang terbaik. Jika ia minta nasihat, kita nasihati. Yang keempat, jika ia bersin dan mengucap hamdalah, maka doakanlah ia dengan ucapan yarhamukallah. Jadi kalau ada seorang muslim, dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, maka kita yang mendengarkan harus menjawabnya dengan yarhamukallah. Dan bagi dia yang sudah didoakan, dia menjawab dengan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Kemudian hal yang keempat, jika ia sakit, maka jenguklah. Tentu jika kita ada sesama muslim yang kita kenal, dia sakit, kita disunahkan untuk menjenguk, kita doakan agar dia cepat sembuh, kita beri semangat dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang keenam, jika ia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Artinya kita diperintahkan untuk merawat jenazah muslim itu. Kita rawat mulai dari kita mandikan, kita sholati, kita mandikan, kita kafani, mohon maaf ya, kita mandikan, kita kafani, kemudian kita sholati, setelah itu kita antarkan sampai ke kubur. Itulah hak seorang muslim. Jadi kalau kita punya tetangga dan dia seorang muslim, maka selain dia mendapatkan 3 hak tadi, hak untuk mendapat perlakuan baik, hak tidak boleh untuk disakiti, hak untuk saling berbagi, ditambah dengan 6 hak tadi. Yang kalau sakit harus kita jenguk, kalau meninggal harus kita antarkan sampai ke kubur, kalau dia bersin mengucap hamdalah, kita doakan dengan yarhamukallah. Ya, kemudian kalau dia mengundang, kita wajib datang, kalau kita bertemu kita ucapkan salam, dan seterusnya. Sekarang yang terakhir adalah hak sebagai keluarga. Kita sebagai seorang anggota keluarga
mempunyai banyak hak, diantaranya hak untuk mendapatkan kasih sayang, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan nafkah, hak untuk mendapatkan rasa nyaman dari anggota keluarga yang lain. Jadi kalau kita punya tetangga, dia seorang muslim, dan kemudian dia masih ada hubungan keluarga dengan kita, maka selain mendapatkan hak sebagai tetangga yang 3 tadi, mendapat perlakuan baik, tidak boleh disakiti, dan saling berbagi, ditambah lagi hak dia sebagai seorang muslim ada 6, ditambah lagi hak sebagai seorang keluarga, sebagai anggota keluarga, harus ada kasih sayang, perlindungan, dan lain sebagainya. Itulah adab bertetangga. Untuk lebih jelas, insya Allah nanti akan Pak David sampaikan rangkumannya. Silakan bisa di-download di aplikasi Mumtaz Smart untuk sebagai bacaan kalian, sebagai tambahan ilmu untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat bertetangga. Terima kasih untuk pelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.